Bab 1191. Gunung Hitam. Melihat ini, Cexia yang sedikit mendekat, mengelus dagunya sambil menatap dengan mata berbinar, seolah-olah mendapati sesuatu yang tidak biasa dari gulungan gambar itu. Hal yang bagus, benar-benar harta yang bagus. Yang kutanya adalah, apakah kamu pernah melihat wanita di lukisan itu? Jai Sen Ning menatap sinis pada Cexia Yan. Belum pernah melihatnya. Cexia yang terbatuk kering dan menggelengkan kepalanya seperti mainan drum genggam. Mendengar ini, Harley Ye tampak sedih, lalu menyimpan gulungan gambar dan kembali menatap Cexia Yan. Senior adalah seorang guru, juga mengenal banyak orang. Dapatkah senior memberitahuku siapa mereka yang berpartisipasi dalam penjarahan harta karun pada waktu itu? Apakah ada di antara mereka yang dikenal oleh senior, atau mungkin senior tahu siapa wanita dalam lukisan ini? Aku hanya mengenal leluhur Huatian, pikir Cexia Yan, lalu berkata, harta yang direbutnya tidak sedikit. Adapun yang lainnya, mereka bukan berasal dari kota bintang ini, tetapi kebanyakan dari kota bintang lain mengejar harta karun sampai ke sini. Kalau begitu, apakah senior pernah mendengar nama dinasti Dacu? Harley Ye kembali bertanya. Kenapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Cexia yang tampak kesal, Jai Sen Ning yang berdiri di sampingnya pun tampak lebih cemas. Maafkan aku yang terlalu ceroboh. Harley Ye buru-buru meminta maaf, ini semua karena aku tersesat di langit berbintang dan tidak dapat menemukan jalan pulang ke kampung halaman. Dinasti Dacu, aku belum pernah mendengarnya. Cexia yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bagaimana dengan Gunung Kunlun, Langit Daluo, Langit Sembilan Huang, Dinasti Daxia, Dewa Pedang Surgawi? Beberapa sebelumnya belum pernah kutemui, tetapi aku sedikit tidak asing dengan Dewa Pedang Surgawi. Cexia yang menggosok-gosok telinganya. Bintang Ungu memiliki sebuah sekte pedang Daluo, yang sama-sama memiliki asal-usul yang hebat seperti Dewa Pedang Surgawi. Baik, terima kasih banyak senior, selamat tinggal. Harley Ye memberi hormat, lalu berbalik dan terbang lurus ke satu sisi. Dia tersesat, ini menarik. Cexia yang bergumam pelan sambil melihat ke arah mana Harley Ye pergi. Selamatkan istriku. Jai Sen Ning kembali menghentikan Cexia Yan. Iya, kata Cexia Yan dengan kesal, kenapa aku memiliki hubungan denganmu? Ayo, mari kita berangkat, kata Jai Sen Ning dengan semangat. Tidak perlu terburu-buru, kata Cexia Yan sambil tidak lupa melirik langit dan menghitung dengan jari-jarinya. Orang yang kamu hadapi adalah alam suci semu. Aku tidak bisa mengalahkannya. Mari kita tunggu sampai besok malam dan ambil kesempatan ketika dia lemah. Tetapi bagaimana jika istrimu adalah ekor 9 klan kaisar? Dia tidak akan mudah mati. Cexia yang menyela kata-kata Jai Sen Ning, lalu menemukan tempat yang nyaman dan memejamkan matanya. Sebaliknya kamu, jangan salahkanku tidak mengingatkanmu. Hubungan asmara antara manusia dan siluman akan sulit berhasil, karena bagaimanapun, mereka bukan dari dunia yang sama. Ketika keduanya tengah berbicara, Harley Ye melintasi langit ilusi seperti cahaya ilahi. Sepanjang jalan, ia melihat banyak kota kuno manusia awam, tetapi tidak ada satupun bayangan seorang kultivator. Karena itu, dia kembali terkejut. Teringat seorang guru yang bernama Cexia Yan, seorang kultivator alam maharaja, yang ternyata akan datang ke planet purba manusia awam, bahkan memiliki hubungan dengan manusia awam. Perlahan menarik pikirannya, Harley Ye pun mempercepat kecepatannya. Selarna waktu ini, darah keluar dari sudut mulutnya lebih dari sekali. Itu semua akibat pengintipan yang dilakukannya pada gulungan gambar. Meski hukum alam kaisar semu telah hilang, tetapi bekas lukanya masih ada dan tidak bisa pulih dalam semalam. Benar-benar terlalu merendahkan diri. Ketika tengah berpikir,
Harley Ye dengan tidak sadar menyentuh mata kirinya. Memiliki mata keabadian terkadang bukanlah hal yang baik, meski bisa mengatasi banyak kepalsuan, tetapi itu juga akan menyentuh banyak keberadaan yang tidak dapat dengan mudah disentuh. Sementara kali ini, dia beruntung masih bisa hidup meski menyinggung alam Kaisar Semu. Tidak tahu sudah berapa lama, Harley Ye akhirnya berdiri diam di langit ilusi. Di depannya ada sekumpulan gunung, tetapi gunung-gunung tersebut sangatlah aneh. Setiap gunungnya hitam dan berkabut, tidak mungkin bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Teknik ilusi. Harley Ye menyipitkan matanya dan mendapati bahwa gunung hitam itu ditutupi oleh sebuah lapisan kekuatan misterius, yang merupakan teknik ilusi yang kuat. Harley Ye menarik kembali pandangannya dan mengarahkan pandangannya ke kedalaman gunung. Aura siluman yang kuat. Harley Ye bergumam dan menembus lapisan kabut. Dia mendapati para siluman, dan ada banyak hantu di antara mereka. Pikiran benci dan pikiran buruk melekat sangat kuat pada mereka, ditambah pengaruh dari teknik ilusi yang kuat. Wuhu. Ketika Harley Ye melihatnya, ia mendapati hantu yang meratap di gunung hitam, bahkan sangat menyedihkan. Harley Ye mendongak dan melihat ke bagian gunung terdalamnya. Gunung hitam itu adalah yang paling misterius, memiliki tekanan kuat yang menyerap pikiran buruk dan pikiran benci, dan sumber teknik ilusi besar ini juga berasal dari dirinya. Ternyata itu adalah pohon siluman, alam suci semu. Harley Ye sedikit mengernyit, sebuah planet purba ternyata memiliki alam suci semu, ini benar-benar jauh di luar dugaannya. Teknik meramal. Harley Ye berbisik di dalam hatinya, diam-diam menyimpulkan bahwa orang yang bereinkarnasi memang ada di gunung hitam ini, bahkan ada di bagian terdalam gunung hitam dan terikat oleh kekuatan yang kuat. Sangat rumit. Ekspresi Harley Ye tampak serius, dia tidak bisa berbuat apa-apa meski tahu bahwa orang yang bereinkarnasi terikat di dalamnya. Jika ingin menyelamatkan manusia, maka harus berhadapan dengan pohon siluman tua alam suci semu. Meski kini ia adalah mata keabadian yang berpegang kendali sendiri, ia tetap akan sulit menyelamatkan dirinya walaupun berhasil menyelamatkan orang yang bereinkarnasi. Mencari tentara penyelamat. Harley Ye berpikir dalam hati untuk pergi mencari tentara penyelamat ke kota Youdu, tetapi ia dengan cepat menghilangkan niatnya itu. Karena itu membutuhkan setidaknya 9 hari untuk pulang pergi dari sini ke kota Youdu, sementara orang yang bereinkarnasi sudah semakin melemah, jadi tidak mungkin ada waktu untuk pergi mencari penyelamat lagi. Fatong. Sambil berpikir, sinar spiritual Harley Ye tiba-tiba muncul, dan teringat akan Fatong. Boleh dicoba. Harley Ye menyentuh dagunya. Meskipun Fatong dan Farik umumnya tidak manusiawi, tetapi mereka adalah penakluk siluman. Jika dapat memancing mereka datang, kemungkinan besar mereka akan mengambil tindakan ketika melihat aura siluman di sini. Dapat diandalkan. Sambil berkata, Harley Ye naik ke langit dan terbang ke bintang Tianchen, lalu melangkah kembali ke langit berbintang. Fatong. Tepat saat melangkah ke langit berbintang, Harley Ye menyebarkan kesadaran ilahinya tanpa batas, berharap Fatong bisa terperangkap. Tetapi, dia tidak mendapatkan balasan setelah sekian lama. Tidak dapat dipahami. Harley Ye mengutuk diam-diam dan langsung pergi ke satu sisi. Fatong. Dasar botak. Harley Ye memanggilnya sepanjang jalan dengan marah. Dulu kamu datang memburuku, sekarang malah menghilang saat aku mencarimu. Tidak tahu sejak kapan, Harley Ye tiba di tempat di mana dirinya pernah bertarung dengan Fatong sebelumnya. Tempat ini hancur, ruangnya cukup tidak stabil, dan masih ada jejak perang, tetapi tidak ada inkarnasi Suzaku dan Fatong. Karnu hebat. Harley Ye menyerah. Ketika kembali ke bintang Tianchen, dia tetap memanggilnya tanpa menyerah. Harley Ye tampak cemas.
Hari itu, di luar Gunung Hitam Bintang Tianchen, Cek Xiayan membawa Jai Senning datang. Mungkin karena khawatir akan ketahuan oleh siluman tua, jadi keduanya bersembunyi jauh dan masing-masing memiliki jimat pelindung diri. Wuhu! Itu masih suara ratapan hantu yang menakutkan. Gunung hitam seperti neraka, sangat menyeramkan. Sebaliknya Cek Xiayan, seorang alang maharaja tertinggi, sudah pasti pernah melihat banyak situasi menyeramkan seperti ini. Sementara Jai Senning, wajahnya sedikit pucat, dia adalah seorang pelajar yang belum pernah melihat situasi seperti itu. Semua legenda siluman hanya pernah ia lihat dari drama. Sejujurnya, aku sama sekali tidak ingin datang ke tempat seperti ini. Cek Xiayan marah sambil menatap gunung hitam yang berkabut itu. Ini adalah tempat penakluk setan, berkah untuk rakyat jelata, kata Jai Senning sambil tidak lupa menatap gunung hitam dengan cemas, seolah dia bisa melihat wanita berpakaian putih yang dikurung di bawah pohon siluman. Cek Xiayan tampak tidak setuju, kemudian menatap langit dan menghitung lagi. Bersambung. Bab 1192 Teknik Pinjam Tenaga Langit dan Bumi. Bintang Tianchen. Langit gelap dan berkabut. Di luar gunung hitam, Cek Xiayan dan Jai Senning masih bersembunyi di kegelapan. Jai Senning tampak cemas dan sudah tidak sabar lagi. Sebaliknya, Guru Yan tampak lebih santai, ia terus-menerus mengeluarkan senjata ajaib dari tas penyimpanannya, yaitu pedang kayu persik, jimat Tao, cermin Bagua, yang semuanya digunakan untuk menaklukkan iblis. Hanya kali ini, jangan mencariku lagi setelah ini. Cek Xiayan menatap Jai Senning dengan kesal. Apakah kamu pikir aku ingin melihatmu? Jai Senning pun menatap Cek Xiayan dengan sinis. Sejak bertemu denganmu, aku selalu mengalami banyak masalah. Hei bajingan, kata Cek Xiayan sambil melirik langit ilusi. Ini dewa dari sebelumnya. Jai Senning juga mendongak, dan Harley Ye sudah mendarat dari langit. Harley Ye yang gagal menemukan orang, mendarat dengan ekspresi tertegun. Kenapa kalian berdua datang kemari? Untuk menyelamatkan istriku, kata Jai Senning dengan panik. Istrimu? Dia dikurung oleh siluman pohon tua itu, sungguh menyebalkan. Sungguh mengharukan. Harley Ye menggerakkan sudut mulutnya dan mengamati Jai Senning dari atas ke bawah, ekspresinya sedikit heran. Sebelumnya, Joey Li adalah seorang manusia awam, sedangkan istrinya, Samantha Bai, adalah siluman ular. Kini, Jai Senning adalah manusia awam, dan istrinya juga adalah siluman. Bedanya adalah, kehidupan sebelumnya adalah seorang pria, dan kehidupan sekarang adalah seorang wanita. Kenapa kamu ada di sini? Guru Yan juga memandang Harley Ye dengan curiga. Menyelamatkan orang, jawab Harley Ye. Kamu juga menyelamatkan orang. Tidak hanya Cek Xiayan, bahkan Jai Senning juga menatapnya dengan heran. Siapa yang ingin kamu selamatkan? Tanya Cek Xiayan. Aku akan menyelamatkan siapapun yang ingin kalian selamatkan. Apakah kamu sangat akrab dengan siluman rubah itu? Cek Xiayan dan Jai Senning tercengang. Siluman rubah. Harley Ye menyentuh dagunya, ia hanya tahu tentang siluman, tetapi bukan dengan siluman jenis apa. Setelah mendengar ini, dia merasa kejadiannya sedikit mirip dengan masa lalunya, yaitu dirinya yang pernah bertarung dengan siluman pohon bersama Dewi Rubah dan Pigu. Aku sedang bertanya kepadamu. Cek Xiayan dan Jai Senning masih menatap Harley Ye sambil menunggu jawabannya. Pernah bertemu beberapa kali. Harley Ye tersenyum. Hei, lihatlah, ini adalah sainganmu. Cek Xiayan menyodok. Jai Senning, jangan menabur perselisihan. Kamu masih tidak percaya.
Cek Xiayan menyodok Harley Ye lagi. Mari katakan kepadaku, dari mana dirimu dan rubah berekor 9 saling mengenal? Apakah kalian saling mencintai? Apakah kalian sudah pernah menyembah langit dan bumi? Apakah sudah pernah bercinta? Apakah sudah pernah? Ekor 9. Harley Ye menyela sebelum Cek Xiayan selesai berbicara. Kenapa? Apakah kamu tidak tahu? Aku sudah tahu sekarang. Harley Ye melihat ke Gunung Hitam. Dia tidak tahu bahwa ternyata orang yang bereinkarnasi itu sebenarnya adalah ekor 9 klan kaisar. Jika Dewi Rubah tahu tentang ini, tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan muncul. Karena kita datang untuk menyelamatkan orang yang sama, maka 3 lawan 1, aku tidak percaya bahwa kita tidak bisa mengalahkan siluman pohon tua itu. Cek Xiayan seketika penuh semangat. 3 lawan 1. Harley Ye mengangkat alisnya dan menatap tajam pada Jaisen Ning. Guru, dia adalah manusia awam. Siluman pohon itu dapat membunuhnya dalam 1 nafas. Apakah kamu membiarkannya ikut bertarung? Apa yang kamu tahu? Kata Guru Yan, dia laki-laki. Aku memerlukannya untuk meminjam tenaga. Jika beruntung, kemungkinan dia bisa menjelma sebagai Monkey Sun. Jangan meremehkannya. Monkey Sun, nama yang bagus, bisa digunakan untuk mempermainkan monyet. Jangan membuat masalah, itu dewa. Kali ini kamu harus meminjamnya dengan hati-hati. Jaisen Ning menatap Cek Xiayan dengan kesal. Jika terjadi seperti kejadian sebelumnya, menjelma sebagai dewi, aku tidak akan selesai denganmu. Dia sampai sekarang masih suka datang ke mimpiku. Bisakah kamu berhenti mengungkit hal itu? Itu membuatku sangat kesal. Cek Xiayan memarahinya. Ada apa dengan Dewi? Bukankah itu juga dewa? Itu hanya terjadi sekali, dan gunanya adalah untuk memutus hubungan denganmu. Mari kita fokus ke masalah inti, kata Harley Ye untuk menghilangkan ekspresi bercandanya. Sudah hampir waktunya. Cek Xiayan melirik langit berbintang, lalu menatap Jaisen Ning. Jaisen Ning tampaknya mengerti maksud tatapannya dan segera duduk bersila di tanah, mengambil napas dalam-dalam, kemudian memejamkan matanya. Melihat ini, Harley Ye juga penasaran dan memperhatikan dengan tenang. Ia juga ingin tahu apa yang disebut kekuatan supranatural Cek Xiayan. Tetapi, ketika melihat Cek Xiayan memegang pedang kayu persik di tangannya, lalu mulai mengitari Jaisen Ning, berputar 3 kali maju dan 3 kali mundur, tidak hanya Cek Xiayan, bahkan Harley Ye pun pusing melihatnya. Tidak tahu kapan, Cek Xiayan akhirnya berhenti berputar dan menggumamkan mantra dan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh Harley Ye. Harley Ye sedikit menyipitkan matanya, merasakan bahwa metode Cek Xiayan telah membangkitkan sebuah kekuatan misterius. Kekuatan itu sangat halus dan menghilang tanpa jejak, tetapi kekuatan itu benar-benar ada, hingga mengejutkan Harley Ye. Langit dan bumi tidak terbatas. Teknik pinjam tenaga langit dan bumi, bergegas seperti dekrit. Cek Xiayan tiba-tiba berteriak ringan, suaranya terdengar seperti lonceng ilahi. Ia memegang pedangnya dan menunjuk ke langit. Seketika langit Jiuxiao bergetar, kemudian sebuah pelangi ilahi datang dari langit dan mengalir langsung ke tulang tengkorak Jaisen Ning. Dunia lain. Harley Ye bergumam sambil menatap bintang-bintang di langit, lalu melihat sebuah petunjuk. Teknik pinjam tenaga Cek Xiayan adalah untuk berkomunikasi dengan dunia lain. Ini sedikit mirip dengan pemanggilan monster spiritual. Tidak tahu apakah dunia lain yang disebut memiliki dunia yang sama dengan dunia spiritual. Benar-benar sangat memberi muka. Cek Xiayan menyimpan kembali pedang kayu persiknya dan menatap Jaisen Ning dengan heran. Di sini, Jaisen Ning telah membuka matanya. Ada 2 cahaya ilahi yang keluar dari matanya. Temperamennya juga mengalami perubahan besar, seperti setajam pedang suci. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya peri dan sangat terang. Alam Maharaja.
Harley Ye berteriak kaget, Jai Senning yang sekarang tidak lebih lemah dari Cexia Yan. Begitu ajaib. Harley Ye kembali bergumam, juga memandang Guru Yan, warisan semacam ini benar-benar sebuah berkah. Guru Yan, aku merasa heran, kenapa kamu lagi? Kata Jai Senning sambil melirik Cexia Yan dengan kesal, apakah kamu merasa diriku sangat santai? Kamu selalu datang memanggilku turun ketika ada masalah. Bukan seperti yang dirimu katakan. Guru Yan melanjutkan, aku mencarimu juga karena demi memusnahkan iblis. Iblis merajalela, dan pasti selalu ada satu atau dua karakter ganas. Aku sendiri tidak bisa mengalahkannya, jadi aku hanya bisa mencari bantuan dari langit. Lagi pula, kamu sudah lama berada di atas, tidak apa-apa untuk turun dan berjalan-jalan. Aku tidak keberatan jika dirimu ingin memusnahkan iblis, tetapi bisakah kamu mencari orang lain? Ada begitu banyak dewa di atas, kenapa kamu harus mencari diriku? Aku baru saja berbaring, dan kamu sudah memanggilku ke bawah. Ini bukan salahku. Cexia Yan menutup telinganya, siapa suruh levelku terlalu rendah, jadi aku tidak mampu memanggil dewa-dewa hebat itu. Katakan saja seperti Monkey Sun, aku ingin mencarinya, tetapi dia mengabaikanku. Maksudmu, aku adalah orang berkelas rendah. Ekspresi Jai Senning langsung berubah. Mana mungkin, kamu adalah putra surga. Bisakah kita fokus ke masalah intinya? Harley Ye sudah tidak tahan lagi dan menyela perbincangan mereka. Tubuh suci. Jai Senning melirik Harley Ye dan bergumam, matanya penuh dengan cahaya makna yang dalam. Baiklah. Guru Yan tersenyum, lalu tidak lupa menunjuk ke Gunung Hitam, apakah kamu melihatnya? Ada banyak pencuri ganas di puncak gunung itu. Siluman tua Gunung Hitam. Jai Senning sedikit mengernyit, seolah mengenali siapa itu, ternyata masih ada rubah berekor 9 yang terkurung di sana. Guru, kamu benar-benar hebat. Jai Senning menatap Guru Yan, itulah alam suci semu. Apakah kamu masih putra surga? Apakah kamu pikir ini di atas? Kekuatanku terbatas, kata Jai Senning. Bukankah masih ada kami? Guru Yan tersenyum, aku sudah memperkirakannya, siluman tua itu akan lemah malam ini, dan ini adalah kesempatan yang baik. Jika kamu membantuku melenyapkan siluman tua itu, maka itu juga suatu perbuatan kebajikan. Itu benar. Karena itu, tugas kami berdua adalah menyerang siluman tua itu, sedangkan kamu menyelamatkan orang. Cexia Yan melirik Harley Ye, tangannya memegang pedang besi dan sebuah cermin bakua, semuanya adalah senjata ajaib. Bersambung.